kenapa aku? Halo, Ya, halo, halo. Mbak. Saya Farsa, Mbak. Halo Mbak Sasa. Iya, Apa ini kita tuh kabar? pengen baik, Mbak. Mbak Cynthia gimana nih? Sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, ini Mbak, kita tuh mau di Kalender Satu Live Corner, tapi kita Hmm. ngobrol santai aja sih, Mbak. Ya. Kita berbagi pengalaman, gitu. Mungkin teman-teman mungkin yang misalkan nanti juga punya pengalaman untuk hidup minimalis juga boleh langsung komen, ataupun punya pertanyaan boleh komen aja, Boleh. boleh tanyain di kolom komentar sama kolom pertanyaan. Ini kan temanya Bye Stuff, Hello Minimalism nih. Bersama Live with Less itu komunitas untuk penggiat gaya hidup minimalis ya, Mbak ya? Iya, Nah, betul. kalau Mbak Cynthia sendiri nih, Mbak founder dari Live with Less ini. Mbak Cynthia dari mulai tahun berapa sih, Mbak, untuk ininya menerapkan hidup minimalis? Memulainya. Oke. Sebelumnya thank you banget nih Mbak Sasa udah invite kita buat join live di sore-sore ini. Dan halo, aku Cynthia dan aku dari Live Fitness. Sedikit perkenalan dulu kali ya, biar kan tak kenal maka kata sayang. Jadi Live Fitness itu adalah kita tuh minimalis community di Indonesia. Kita tuh menjadi wadah teman-teman yang tertarik dan memang mau untuk belajar jadi minimalis. Kita punya tagar, punya hashtag namanya belajar jadi minimalis karena jujur aku pun sebagai pendirinya dan teman-teman yang memang ikutan di dalam Live Fitness itu juga sama-sama lagi belajar. Dan kita percaya bahwa gaya hidup apapun, gak cuma minimalis ya, jadi kayak gaya hidup minim sampah atau gaya hidup baik manapun itu juga dalam menjalaninya tuh setiap hari tuh terus belajar karena kan keadaan setiap hari akan terus berubah. Contohnya yang tadinya normal aja sekarang lagi masa pandemi bakal belajar lagi dalam menjalani si gaya hidup yang memang kita mau adaptasi gitu. Terus kalau tadi menyambung dari Mbak Sasa, dari kapan memulai menerapkannya, kalau aku pribadi jujur mungkin dari 2-3 tahun lalu lah ya. Iya, 2-3 tahun lalu lah. Nah, itu memang awalnya tuh berawal dari kayak bukan ngebuang, mengeluarkan semua barang yang ada di kos-kosanku. Terus aku pilah-pilah segala macam sampai akhirnya loh kok cuma segini ternyata yang dibutuhin. Nah, start dari situ terus aku juga ada pengalaman quarter life crisis pada saat itu, jadi kayak ada mental issue lah ya pada saat itu, mengalami krisis. Lalu setelah beres-beres kok rasanya ternyata plong banget nih Mbak Sasa. Terus mulailah tertarik untuk mencari tahu memangnya apa sih hubungan antara memilah barang-barang dengan self help gitu, ternyata mental health, dan ternyata memang ada hubungannya. Dan dari situ aku mulai kulik terus dan mengenal istilah yang namanya minimalisme gitu. Itu sih awalnya. Oke, nah kalau menurut ini Mbak, jadi gaya hidup minimalis ya seperti gimana sih Mbak? Oke, jadi kalau ditanya gaya hidup minimalis itu kayak gimana, kan sekarang udah mulai booming ya Mbak ya. Aku mungkin bisa merangkum gaya hidup minimalis itu adalah sebuah cara hidup atau kayak pendekatan hidup di mana kita memang memilah dan memilah mana yang memang penting dan baik untuk kita dan mana yang memang tidak. Itu sebenarnya apa sih namanya, yang bisa aku rangkum seperti itu. Tapi kalau aku sendiri dan LWL percaya bahwa minimalisme itu lebih dari sekedar memilah gitu. Jadi kayak ini adalah sebuah seni kecukupan. Bagaimana kita bisa merayakan cukup dan bisa sadar juga bijak dalam berkonsumsi gitu. Jadi nggak cuma soal memilah, mengorganize sesuatu, mengorganize barang dan lain-lain, tapi juga bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk itu bisa terus sadar dan merasa cukup gitu. Oke, gitu ya Mbak ya. Jadi, nah kalau misalkan itu kan katanya sih kata Mbak Cynthia tadi, hidup minimalis itu untuk merasa cukup dan bersyukur gitu ya Mbak ya. Nah, kenapa Mbak Cynthia memilih untuk hidup minimalis Mbak? Kalau soal kenapa, jadi tadi mungkin aku sambung lagi pada
awalnya karena aku merasa ada keterikatan yang kuat banget, ada impact yang begitu besar sama hidup aku pada saat aku menjalani minimalisme, di saat aku sedang mengalami krisis. Jadi aku tuh merasa ada impact yang begitu kuat, begitu besar ke dalam mental aku gitu. Kayak abis beres-beres, abis memilah barang mana yang diperluin mana yang enggak, terus tiba-tiba jadi plong aja gitu rasanya. Jadi lega, nggak cuma lega matanya, tapi lega juga ternyata pikirannya. Terus ternyata kita bisa ada waktu untuk mikirin hal-hal yang memang penting untuk kita pikirin, bukan cuman kan banyak ya, kita sering kayak overthinking segala macam. Ketika kita mengadaptasi gaya hidup minimalis tuh, yang namanya satu isu tuh kita bisa langsung auto mikir, ini kayaknya gak harus gue pikirin lama-lama deh, ini gak harus gue segininya untuk mikirin ini. Jadi kayak lebih enjoy sih buat ngejalanin hidup. Itu sebenarnya tujuan utama aku kenapa menjalani si gaya hidup minimalis. Mbak, kalau misalnya kan aku nih belum hidup minimalis nih Mbak. Kalau misalnya sama banget pertanyaan dari Rizda Sariyah Nurzali nih. Gimana cara aku, ya boleh, how to start life with less Mbak? Gimana cara memulai untuk hidup minimalis Mbak? Oke. Untuk pemula, asik pemula. Bagi pengalaman Mbak. Iya, dulu ini berbagi pengalaman aja ya. Jadi kan minimalisme itu memang nggak ada standar ya. Kita nggak bisa mengeneralisasikan bagaimana aku starting the minimalism dengan bagaimana temanku starting it gitu. Jadi karena memang minimalisme itu subjektif banget. Jadi kayak bisa dipersonalize berdasarkan dengan preference dari masing-masing individu. Dan kalau berdasarkan pengalamanku, bagaimana caraku memulainya adalah dengan aku mencari tahu dulu tentang minimalisme. Jadi kayak aku find dulu the strong why kenapa aku mau memulai si gaya hidup minimalis ini. Nah, begitu kita udah tahu, oh ternyata minimalisme itu seperti ini, terus kayak bagaimana sih cara menjalaninya, terus kayak kenapa sih harus begini, begitu, dan lain-lain, baru deh bisa menerapkan apa yang memang dicontohkan di gaya hidup minimalis. Kayak misalkan kamu bisa mulai dengan decluttering itu tadi memilah. Jadi kayak kamu bisa mulai dengan kamu pilah-pilah dulu kayak baju-baju di rumah mana aja sih yang masih kamu pakai dan mana yang enggak. Terus kayak kamu juga bisa milah aplikasi-aplikasi di handphone apa aja sih yang memang kamu pakai dan enggak. Sekecil itu gitu. Kayak kamu bisa milah siapa aja sih orang-orang yang mau kamu follow, dan kamu bisa milah contohnya di masa pandemi gini, kamu bisa milah misalkan berita mana aja sih yang mau kamu percaya. Terus kayak isu-isu mana yang memang mau kamu fokuskan untuk terus kamu cek, dan mana yang memang enggak, karena kan banyak banget berseliweran isu-isu pada saat sekarang ini gitu. Terus selain itu boleh lanjut lagi? Boleh lanjut ya. Ya, selain itu mungkin itu kan tadi yang pertama adalah find your strong why, yang kedua adalah misalkan bisa dimulai dengan decluttering, yang ketiga adalah bisa mulai dengan coba pakai sampai habis. Jadi kayak pakai sampai habis barang yang kamu punya. Misalkan kalau cewek-cewek skincare kali ya, atau beauty product lah ya, beauty product misalkan lipstick. Ya udah, kamu bisa memulainya dengan ya udah kita pakai sampai habis apa lipstick kamu gitu kan. Terus baru misalkan membeli lagi. Jadi jatuhnya nggak impulsif gitu sih. Itu tiga cara utama. Tiga cara. Kalau misalkan dari Mbak Cynthia dulu awal pertama apa dulu Mbak yang di declutteringnya Mbak? Aku dulu aku mulainya itu aku di kosan ya pada saat itu ya. Jadi kan ruanganku memang segitu-gitu aja. Jadi aku memulainya dengan aku keluarin semua yang ada di kosan aku, terutama tuh beauty product sih. Pada saat itu karena 2 atau 3 tahun lalu aku inget lagi booming banget, lagi ngetren banget yang namanya beauty vlogger di YouTube, di Instagram. Nah, terus pada saat itu aku dan temanku itu cewek-cewek pengen dong mau coba A, B, C, D semua brand yang disebutin sama beauty vlogger. Nah, terus
ya udah ketika aku mulai memilah, nah si beauty products itulah yang kayaknya yang pertama kali aku cek-cekin mana yang cocok sama muka aku, mana yang emang cuman ikut-ikutan doang, mana yang cuman kemakan influencer, mana yang cuman kemakan diskon kayak gitu. Itu sih yang pertama kali aku pilah. Lalu yang kedua baru baju-baju gitu. Nah, kalau misalkan itu kan, sekarang misalkan aku gitu Mbak, decluttering milih-milih nih barang-barang yang mau aku pilih, yang mau masih dipakai dan enggak. Nah, kalau misalkan itu, nih pertanyaan teman-teman juga nih Mbak, setelah membuang atau menyisihkan barang-barang yang dirasa nggak diperlukan, pernah ada yang ngerasa nyesel atau bersalah nggak sih Mbak? Kalau kadang, ini nih sayang nih kalau aku buang, aku simpen lagi, gitu-gitu sih Mbak. Gimana cara mengatasinya juga? Pernah lah Mbak. Itu manusiawi banget ya. Kayak pernah kok aku merasa nyesel atau kayak mau mikir-mikir dulu, kayaknya lama banget buat menyingkirkan barang tersebut, bahkan hingga saat ini gitu. Yang jadi kayak memang decluttering itu atau proses memilah itu memang harus dilakukan secara rutin. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, karena manusiawi banget kita sebagai manusia itu merasa sulit untuk melepas keterikatan kita sama barang. Memang sulit gitu perjalanannya. Jadi pas mau milah nyesel pernah dan sering, dan yang aku lakukan adalah dipisahin aja dulu barangnya, nanti ketika ada momennya mau melakukan decluttering lagi, ya kita lihat lagi tuh barang itu kayak apakah selama jarak dari decluttering pertama dan decluttering 2 apakah aku membutuhkan dan memanfaatkan barang itu. Kalau misalkan enggak, ya kenapa enggak disingkirkan aja gitu sih. Kayak finalnya tuh di decluttering berikutnya gitu. Tapi ya tetap dilihat lagi barangnya. Jadi decluttering itu ini ya proses ya Mbak, nggak cuma sekali di situ pilih, buang gitu. Nah kalau misalnya tuh barang-barang yang udah Mbak nggak pakai itu biasanya diapain? Dijual atau gimana? Waktu awal banget barang-barang yang aku pilah dan memang tidak aku pakai, aku bagi jadi 2 sih ya. Yang pertama itu ada yang aku jual, dan yang kedua ada yang aku dibagi jadi 3. Yang dijual, dibuang, dan yang ketiga adalah memang dikasihkan atau didonasikan. Nah, yang pada saat proses menjual itu sih yang juga jadi kayak trigger pengen lagi melakukan decluttering, karena lumayan banget dapet cuannya. Kayak cocok banget ya Mbak. Kalau misalkan apalagi sekarang ada isu kalau misalkan Jakarta mau PSBB ya Mbak ya. Benar. Nah itu kan jadi kita mungkin ada lebih banyak waktu di rumah, kegiatan buat decluttering kayak bisa di situ kan, nggak menutup kemungkinan juga kan kami di Medan nih Mbak, di Medan di kota-kota manapun juga bisa jadi akan ada PSBB nih ya. Jadi pas banget kayak waktu kita untuk decluttering barang-barang ya Mbak ya. Benar. Sharing aja kali ya. Jadi memang kan Jakarta mau dicanangkan untuk PSBB lagi. Sebelumnya kita udah PSBB. Di Medan juga udah sempat PSBB kah? Belum sih Mbak, belum sama PSBB kalau Medan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ya, kita nggak pernah tahu ya. Secara keadaannya masih belum stabil. Jadi memang benar di saat pandemi seperti ini, ternyata menjalani minimalisme itu jauh lebih mudah. Karena yang pertama kita benar punya lebih banyak waktu. Yang kedua adalah keadaan yang memaksa kita untuk melakukannya. Jadi kayak secara nggak sadar, nyadar nggak sih kalau hampir dari kita semua itu malah belajar jadi minimalis gitu. Kayak karena punya waktu banyak di rumah, jadi mulai sadar sama keadaan rumah seperti apa. Jadi mulai senang beres-beres. Coba deh lihat mungkin mamanya yang jadi senang beres-beres, jadi senang ngedekor rumahnya, jadi senang organize rumahnya. Terus juga nggak cuma barang, kayak misalkan berita. Kita jadi lebih banyak waktu untuk memilah mana berita yang mau kita konsum dan mana yang memang enggak. Karena takutnya kita juga overwhelmed sama berita yang ada, terus juga jadi kemakan hoax dan nggak tahu sama fakta sebenarnya gitu kan. Itu sebenarnya contoh kecil dari penerapan minimalisme pada saat pandemi seperti ini, dan malah secara tidak langsung kita semua melakukan si gaya hidup minimalis ini gitu.
secara nggak sadar, dan memang benar lebih mudah dan lebih punya banyak waktu untuk melakukan decluttering di saat ini. Nah, kalau ini Mbak, ini pas banget nih. Kalau misalkan kita mau milih-milih, ada teknik tertentu nggak menseleksi mana yang penting atau enggak? Oh ini ya dari Iya, BG dari Danur. Halo, gimana menentukan mana yang dibuang dan mana yang enggak? Itu balik lagi itu sesuai preferensi masing-masing. Kan yang tahu itu dibutuhkannya sebagai apa dan dibutuhkan pada saat kapan itu kita sendiri. Jadi cara menentukan mana yang dibuang dan mana yang tidak, cara mudahnya buat standarnya adalah misalkan apakah barang ini di sebulan ke belakang kita pakai atau enggak, atau apakah barang ini sebulan ke belakang dan sebulan ke depan akan dipakai apa enggak. Kalau misalkan memang enggak akan terpakai, ya sebaiknya memang dicoba dilihat lagi apakah dibutuhkan apa enggak, atau bisa juga kayak dijadiin standarnya misalkan 3 bulan ke depan dan 3 bulan ke belakang itu pernah dipakai atau akan dipakai apa enggak. Itu sih bisa jadi salah satu cara untuk menentukan apakah si barang ini mau disingkirkan atau tidak gitu. Oke. Nah, terus nah ini Mbak nggak pernah kepake sih, tapi menyimpan kenangan. Itu gimana Mbak? Ada nggak sih barang-barang yang tetap Mbak Cynthia simpen walaupun nggak kepake, tapi tuh kenangannya banyak di barang itu gitu? Bentar. Nggak pernah dipakai tapi pernah menyimpan, pernah. Jadi aku tuh dan ini yang aku bilang tadi ya, ini manusiawi banget nih, kita memang merasakan hal kayak gini karena memang manusia itu keterikatan sama barangnya ada, dan ada yang sulit untuk melepaskan keterikatan itu. Jadi kalau misalkan ada barang yang menyimpan kenangan dan tapi nggak termanfaatkan, biasanya ya itu aku taruh dulu nih, misalkan aku taruh dulu, dipisahin dulu barangnya, nanti di decluttering berikutnya aku evaluasi lagi, ini barangnya memang apa sih namanya, cuman jadi pajangan aja nggak sih, terus kayak kalau nggak dimanfaatin nanti dia bakal busuk nggak sih, atau bakal dia expired nggak sih barangnya. Jadi kan sayang kalau misalkan nggak dimanfaatin, cuma jadi pajangan doang, memenuhi tempat, dan dia busuk pula gitu, atau dia expired pula. Contohnya adalah barang-barang seserahan. Jadi dulu waktu aku menikah, pas aku menikah setahun lalu itu, ternyata aku pernah membeli barang yang sekarang nih di setahun berikutnya tuh aku nggak pakai barangnya. Contohnya adalah foundation ini ya Mbak ya, muka ya aja ya. Foundation muka ya. Jadi tuh ternyata pada saat setelah menikah tuh aku langsung hamil. Jadi nggak ada waktu dan nggak kepengen juga untuk dandan heboh. Nah, sampai dengan saat ini. Jadi kan itu ada kenangannya ya, itu seserahan. Tapi aku coba lihat lagi, kalau memang nggak termanfaatkan dan dia ada expired date-nya, ya udah, akhirnya aku kasih ke mamaku seserahannya. Toh itu ternyata bisa dimanfaatkan sama orang lain yang memang pasti memanfaatkan barang itu, dan kalau emang jauh lebih, dan jadinya jauh lebih baik dan jauh lebih bijak sih menurutku ketika kita memang ngasih ke orang lain yang udah pasti make barang itu, dibanding memang kita keep terus tapi ya jadi busuk gitu. Iya sih, bener ya Mbak. Jadi lebih bermanfaat buat orang lain ya. Nah kan sekarang kan Mbak Cynthia tuh kan udah mulai menerapkan hidup minimalis. Berarti Mbak Cynthia udah mulai memilih dan memilah barang mana yang Mbak beli atau enggak gitu kan? Ada nggak barang-barang yang udah nggak Mbak Cynthia beli lagi gitu? Udah nggak aku beli lagi ada. Contohnya aku udah nggak pernah beli kapas muka. Aku udah nggak pernah beli kapas muka. Terus aku juga udah nggak pernah beli apalagi ya, mungkin kayak barang-barang yang trending kali ya, kayak misalkan aku ingat beberapa waktu lalu tuh lagi ngetrend banget tumbler Starbucks yang bisa ganti-ganti warna. Itu kan lagi ngetrend banget ya. Dan orang-orang kayaknya ikut-ikutan tuh. Nah,
barang-barang yang sedang trending dan tapi aku udah tahu aku nggak akan memanfaatkannya lagi, aku nggak akan beli lagi gitu. Ya misalkan beli tumbler yang tadi aku sebutin, terus beli kapas karena aku juga ngerasa aku punya tangan untuk apply toner gitu kan, apply toner, terus kayak jarang make upan juga, jadi nggak membutuhkan kapas pada saat ini. Terus juga udah nggak pernah beli apa lagi, mungkin pajangan-pajangan rumah juga kali ya. Jadi kalau segala sesuatu yang menurutku udah ada, nggak perlu beli duplikasinya lagi gitu. Berarti pernah nggak sih Mbak Cynthia dulu tuh ngoleksi sesuatu gitu, dan Pernah. setelah memutuskan untuk hidup minimalis, koleksi itu jadi nggak ada gitu, Iya, dialihkan gitu? pernah. Dulu aku suka banget koleksi postcard. Oh iya iya. Jadi setiap ada temanku yang pergi ke luar kota, ke luar negeri gitu, aku selalu titip beli postcard. Tapi ya nggak diapa-apain postcardnya, jadi cuman kayak seneng mengoleksi aja gitu kan, seneng ngoleksi aja. Sampai akhirnya ketika udah tahu minimalisme, itu postcardnya banyak banget. Aku jadiin kayak apa sih namanya, buat nulis aja gitu, buat buku catatan aku, karena aku seneng, aku kalau ada ide segala macam tuh harus nulis. Jadi ya udah aku jadiin alas menulis gitu, jadi kertas untuk nulis, karena ya daripada dibuang sayang juga. Iya, Ya sayang. aku manfaatin gitu sih. Kalau misalkan bisa dimanfaatin ya dimanfaatin, kalau misalkan memang enggak ya bisa dikasihkan kepada yang memang masih mengoleksi gitu sih. Atau buku juga sampai saat ini aku masih punya beberapa buku, buku fisik ya Mbak ya, buku fisik. Dan dulu sih susah untuk ngasih ya, untuk ngasih. Tapi sekarang kalau misalkan ada yang mau tukeran buku, misalkan aku punya judul A dan aku sedang membutuhkan judul B, kenapa kita nggak tukeran aja, misalkan kayak gitu. Atau ya sekarang mindsetnya adalah kenapa nggak kita ngalirin aja manfaat yang kita dapetin ke orang lain. Jadi kayak misalkan kalau misalkan buku itu bermanfaat buat kita, ketika kita kasih ke orang lain, bisa jadi pahalanya ngalir, intinya gitu sih. Nah Mbak, itu nih, kalau misalkan ini apa ada aturan, kan Mbak udah beberapa kan nggak beli barang kayak kapas gitu-gitu kan, hal-hal yang lagi trending. Nah, aturan apa yang Mbak terapkan untuk diri sendiri kalau mau beli barang tuh Mbak? Ini yang aku butuhin, ini yang enggak, itu pertimbangannya gimana? Oke. Aturan yang aku terapkan pada saat mau membeli barang adalah, yang pertama, aku cek dulu di rumah barangnya itu udah ada atau belum, yang punya spesifikasi yang sama ya. Jadi jangan sampai itu jadi barang duplikasi aku punyanya. Terus juga yang kedua adalah aku butuh nggak barang itu, udah pasti tuh. Terus yang ketiga, aku bakal pakai apa enggak barangnya. Terus yang keempat adalah apakah aku punya cukup uang untuk membeli barang itu. Jadi sebisa mungkin memang menghindari yang namanya hutang ya. Terus selanjutnya adalah, karena aku juga udah mulai mau belajar untuk zero waste juga, jadi aku juga mencari tahu sustainable nggak sih barang yang aku beli gitu sih. Itu sih standar-standar yang aku terapkan. Tapi balik lagi, karena minimalisme itu personalized banget, teman-teman bisa menerapkan standar yang sama atau bisa di adjust lagi sesuai dengan memang kepribadian kalian masing-masing, dengan preferensi kalian masing-masing gitu. Kan kalau misalkan ceweknya apalagi ya Mbak, kalau misalkan tuh lihat barang ini lucu langsung kita beli gitu kan, impulsif buyingnya tuh tinggi gitu. Pernah nggak sih Mbak dalam masa-masa menuju sustain saat inilah, hidup minimalis yang sudah berapa tahun ini tuh, pernah rasa impulsif buyingnya tuh ada nggak, muncul nggak gitu? Kalau muncul enggak, pasti muncul Mbak. Pasti muncul kok. Nah, meredamnya gimana? Kalau rasa kepengen gemes gitu ya, kayak gemes mau beli ini, aduh ini kayaknya lucu banget segala macam, itu pasti ada. Dan memang apa sih, buat aku sih itu manusiawi kita rasain ya. Cuman kan bagaimana kita ngontrolnya.
Nah, dengan menjalani si minimalisme itu biasanya aku meredamnya dengan itu tadi, coba ditanya lagi, ini memang lucu tapi kapan dipakainya? Ini memang lucu tapi aku udah punya barang yang sama tapi dengan mungkin beda merek doang atau beda warnanya doang, bisa jadi ya kan, namanya juga impulsif. Terus juga biasanya tuh aku taruh dulu barangnya di wishlist, di save di Instagram, atau misalkan ya udah ditaruh di keranjang e-commerce, jadi nggak langsung check out biarpun itu lagi diskon gede-gedean. Jadi coba terapin, misalkan coba deh pikirin 24 jam dulu, kalau misalkan memang masih kepikiran, coba mungkin masih bisa dikonsiderasi. Tapi kalau misalkan memang ternyata udah ditaruh dan tiba-tiba lupa aja gitu, belar hilang aja, ya memang itu cuma impulsif aja gitu. Ya sih, apalagi misalkan ini menuju Harbolnas nih Mbak. Oktober, November, Desember nih. Pasti kita masih punya 3 kali Harbolnas ya. Bener-bener. Nah, kalau ini kan Mbak Cynthia sudah menerapkan hidup minimalis secara personal atau udah sekeluarga Mbak? Dalam rumah juga udah ini ikutan minimalis juga? Jatuhnya sih mungkin lebih ini ya, jatuhnya sih personal dulu. Karena jalanin gaya hidup itu nggak bisa ikut-ikutan doang. Jadi kayak misalkan aku udah ngejalanin gaya hidup minimalis, terus suamiku belum, terus hanya karena dia bersama aku terus dia harus ikutan jadi seperti aku, itu nggak seperti itu gitu cara mainnya. Karena kan memang menjalani gaya hidup itu kan harus berdasarkan calling dari hati ya, bukan berdasarkan dari trending yang ada, atau karena ikut-ikutan pasangan kita ya sudah menjalani gaya hidup itu. Karena kalau misalkan nggak dari hati, nanti jatuhnya di tengah-tengah jalan dia bakal give up sendiri gitu. Nggak ada curiosity-nya untuk coba cari tahu lagi, coba belajar lagi kalau misalkan gagal segala macem kayak gitu. Dan untuk saat ini sih memang sepertinya baru aku aja yang menjalani, dan aku enjoy melakukannya biarpun di sekitarku mungkin belum menjalani gaya hidup minimalis. Karena ada juga nih Mbak yang share pengalaman nih, musuh terbesar dari Rizda Sariah Nurzali, agak atas ya Mbak ya. Musuh terbesar LWL itu mamaku, karena beda generasi kali ya, apalagi di rumah banyak barang tempo dulu, kadang beda pikiran sama orang tua untuk berkater. Ya sih, mungkin karena tiap orang punya barang-barang masing-masing gitu kan, kita mikirnya ini udah gak penting buat kita, tapi ternyata buat masih orang butuhin lain, sama orang lain gitu. Nah, dulu pas waktu itu Mbak, respon orang di sekitar Mbak Cynthia gimana? Aku boleh nanggepin dulu dari Mbak Rizda? Boleh, ya. Boleh. Jadi memang mama-mama atau nenek-nenek kita itu kayaknya sulit banget buat melepaskan diri dengan barang-barang yang mereka punya. Itu kalau aku waktu itu sempat ngobrol sama Mbak Atit ya, Mbak Astrid Puji Lestari. Dia, aku juga sempat ngobrolin ini, dan kita sepakat bahwa mungkin memang kenapa orang zaman dulu itu susah berlepas sama barang, karena dulu itu mereka mendapatkan barang itu tuh susah. Kayak gak seperti kita sekarang, kayak dulu belum ada e-commerce, dulu belum ada Instagram, dulu belum ada ojek online, belum ada kurir dan lain-lain yang ngedapetin barang itu segampang seperti sekarang. Jadi makanya mereka mungkin merasa berharga banget barang-barang yang mereka punya, ya karena ya itu ngedapetinnya susah, dapat uangnya susah, terus juga belum misalkan kalau mau dapetin barang itu harus nunggu berapa lama dulu, nggak seperti kita kayak sekarang gitu. Dan benar banget kayak seperti Mbak Sasa bilang bahwa bisa jadi apa yang menurut kamu sudah nggak dibutuhkan, bisa jadi memang menurut orang lain itu masih dibutuhkan. Dan itu tadi kita nggak bisa maksain, kita cuma bisa contohin aja sih. Terus tadi pertanyaan Mbak Sasa adalah bagaimana respon di sekitar ya? Orang sekitar, iya. Yang waktu pertama kali ngelakuin sempat bingung karena aku tuh orangnya nggak rapi, aku tuh orangnya nggak organize sejujurnya. Jadi begitu aku mulai memilah-milah barang,
sempat dipertanyakan tuh apaan nih, kok bisa tiba-tiba milah-milah barang gitu kan. Terus juga barang-barangnya dibuang-buangnya segala macam. Tapi ketika udah enjoy ngelakuinnya dan rutin dilakukan gitu, selebihnya sih ya mereka nggak banyak protes ya. Bahkan mungkin jadinya sedikit-sedikit mulai pengen tahu, sedikit-sedikit mulai pengen coba ikutin juga gitu. Itu lebih enak ya kalau misalkan ada dukungan orang, itu lebih enak ya. Tapi Mm-mm. ini nggak sih Mbak, kan Mbak Cynthia bersama suami satu rumah gitu, Mm-mm. ada itu nggak kenapa-napa gitu Mbak? Mbak Cynthia Kenapa-kenapa? pengennya kayak ya Mbak Cynthia pengennya kayak gini, terus nanti suaminya pengen kayak gini gitu, menyatukan bersama, berkolaborasi, hidup bersama gitu. Ada kenapa-kenapanya. ada karena itu tadi aku sama suamiku kan tidak menjalani nggak sama kali ya, kayak Iya. aku udah mulai belajar jadi minimalis, ternyata suamiku masih masih belum mau. Tapi uh, senangnya adalah dia adalah orang yang rapi banget, organize banget gitu. Jadi aku merasa terbantu. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia mungkin memang belum terpanggil untuk coba memilah-milah barangnya, tapi dia bisa membantu aku buat organize barang-barang yang ada di rumah. Dia cukup rapi gitu. Dan nggak ada masalah apa-apa sih selama kita bisa terima bahwa orang lain tidak bisa sama seperti kita, dan kita tidak bisa sama seperti orang lain, dan juga kita bisa open minded ya sama apa yang dia percaya dan apa yang dia adaptasikan. Ya baik-baik aja sih, nggak pernah ada cekcok gitu segala macem. Jadi aku cukup fokus sama areaku, fokus dengan barang-barangku. Dan kalau misalkan memang barang-barangnya dia belum mau didecluttering, ya nggak apa-apa. Tapi ya cukup dicontohin aja, nanti toh pelan-pelan jadi pengen tahu. Jadi kayak kalau misalkan aku udah mulai coba sentuh-sentuh barangnya, ini masih dibutuhkan apa enggak, kayaknya enggak deh, bisa buat lap aja misalkan kayak gitu. Jadi udah mulai agak mau gitu. Nah, ini sama pertanyaannya Mentega Hicks 2000 FR. Apa sih yang paling sering dikeluhkan sama orang-orang non-minimalis ke orang minimalis? Ada nggak sih, Mbak? Substitusi apa aja di kehidupan sehari-hari yang bisa gimana Mbak? Di luar, Mbak, di kolom komentar. Apa sih yang paling sering dikeluhkan dari orang non-minimalis ke orang minimalis gitu? Ada nggak sih yang dikeluhkan gitu, Mbak? Dikeluhkan ya, mungkin ini kali ya, kayak pelit banget sih itu kali ya. Pelit banget sih, atau kayak jatuhnya bukan mengeluh sih, katanya minimalis tapi kok masih mau beli, kok masih beli barang-barang sih. Itu salah satu contoh aja ya. Benar-benar. Yang pertama, kalau soal pelit nggak pelit, minimalisme itu sebenarnya bukan kepelit ya, tapi lebih ke terencana, dan kita sadar sama apa yang memang kita butuhin gitu. Kalau misalkan memang cuman impulsif doang, ya nggak akan dibeli. Dan dibilang pelit karena mungkin buat orang tersebut barang itu menarik buat dia, sedangkan barang-barang itu ternyata nggak dibutuhkan sama kita. Jadi bukan soal pelit nggak pelit, bahkan mungkin orang minimalis spending money-nya bisa jadi lebih banyak dari yang non, karena orang-orang yang minimalis itu kan lihatnya quality ya. Jadi bisa jadi sekali beli jatuhnya lebih mahal, tapi dia dapat multifungsi dan dapat tahan lama gitu dibanding sama yang non gitu. Karena yang non mungkin lihatnya wah lagi sale nih, kenapa gue nggak beli sekarang aja gitu kan. Tapi padahal ternyata udah barang yang mungkin nggak dimanfaatkan. Yang kedua adalah bisa jadi barangnya nggak awet, nggak tahan lama gitu. Ya, terus yang kedua yang kedua tadi adalah kok masih beli barang-barang padahal katanya udah belajar jadi minimalis gitu ya. Siapa yang bilang kalau misalkan belajar jadi minimalis itu nggak boleh beli barang? Enggak gitu ya. Jadi kayak kalau belajar jadi minimalis itu bukan berarti kita stop beli barang. Kita kan sebagai manusia juga butuh, ketika kita
ada barang yang habis, ada barang yang memang kita butuhin untuk enhance productivity kita, atau misalnya untuk melengkapi apa yang belum ada di rumah, ya kenapa nggak kita beli gitu. Dan bukan berarti jadi minimalis itu jadinya nggak membeli sesuatu, tapi kita membeli sesuatu dengan bijak dan dengan sadar, bedanya itu. Ya sih bener sih Mbak, yang sering salah diartikan orang tuh juga antara pelit sama loh kok minimalis masih beli barang yang mahal-mahal, kok masih beli barang ini, barang itu gitu ya. Itu yang orang salah ini kayak persepsi gitu ya. Nah Mbak, ini ngobrolin tentang Life Witless. Life Witless itu apa Mbak? Komunitas yang seperti apa? Jadi Life Witless itu adalah awalnya dia dalam media sharing aku ya, media sharing aku dalam menjalani pembelajaran ini. Terus lama-kelamaan ternyata banyak banget teman-teman yang satu pikiran, yang satu visi juga. Nah, setelah berkembang lama, akhirnya kami jadi komunitas karena ternyata banyak banget ya yang teman-teman yang memang lagi menjalani dan memang butuh support untuk terus menjalani ini gitu. Jadi aku bisa bilang Life itu adalah komunitas minimalis di Indonesia pertama yang menjadi wadah teman-teman untuk sharing, untuk cerita pengalamannya dia, untuk juga cari tahu soal minimalisme dari masing-masing kita yang memang sharing di sini gitu. Kalau kegiatannya Mbak dari Life Witless itu kegiatannya apa aja? Bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya, kita tuh kemarin-kemarin kita sering, yang pasti reguler kita lakuin adalah kita sering posting konten-konten edukatif kali ya. Konten-konten edukatif yang sifatnya mau ngajak dan menyadarkan teman-teman yang memang mungkin masih impulsif. Terus juga suka ada grup discussion juga di Instagram group gitu, kayak private Instagram group discussion untuk ngebahas topik tertentu. Terus juga kita sering juga IG live sama figur-figur yang memang sudah menjalani gaya hidup minimalis di berbagai macam sektor, misalkan gitu, dari berbagai macam background yang berbeda. Terus terakhir sebelum masa pandemi ini kita ada meet up pertama kami itu bulan Februari. Itu kita ketemu tatap muka bareng, cerita-cerita bareng, terus juga cari solusi bareng di meet up tersebut. Sebenarnya pengen banget meet up lagi, mungkin nanti setelah pandemi, atau mungkin aku bakal ngadain online soon. Oke. Nah kalau itu Mbak Life Witless hanya di Jakarta atau di kota-kota lain, di daerah lain gitu Mbak? Atau tidak terbatas dari itu? Saat ini aku bisa bilang ini adalah komunitas terbuka ya. Jadi aku belum membuatnya private gitu. Belum bikin kayak hanya di area-area tertentu doang atau cuma di Jakarta doang gitu, enggak. Jadi karena ini adalah komunitas terbuka, jadi ada di mana-mana dan teman-teman bisa ketemunya ya di akun kami gitu, di Life Witless. Tapi mungkin nanti dalam waktu dekat aku bakal bikin grup khusus untuk Life Witless, dan mungkin ada di beberapa daerah juga, sedang lagi dikoordinasiin sih. Oke, ini teman-teman dari teman-teman yang mau menunggu Life Witless di kota masing-masing nih. Wah, banyak sih kayaknya beberapa ini yang pengen gabung gitu Mbak di komunitas. Iya, mungkin di Medan ada yang tertarik gabung dan mau jadi koordinator, boleh. Sedang membutuhkan. Itu benar tuh teman-teman. Nah, kalau dari komunitasnya sendiri nih Mbak, di teman-temannya Mbak Cynthia semuanya ini berarti dalam menerapkan minimalis tuh apa aja sih Mbak? Semua misalkan, ini ada yang bertanya sih Mbak, aku antara lucu, tapi mungkin ada benernya juga nih ya Mbak ya. Kenapa? Seminimalis apa sih minimalis itu? Apa poin paling ekstrim? Semisal kayak makanan Mbak, masakan gitu, apakah bumbunya juga diminimaliskan juga atau gimana, semuanya dari sisi mana aja gitu? Di kolom pertanyaan. Seminimalis apa sih minimalis itu? Wah, lucu juga ya pertanyaannya ya. Nanti aku jadi terinspirasi nih, mau bahas nanti di feed ya. Jadi seminimalis apa minimalis itu? Yang pertama, poin pertama adalah minimalisme itu nggak bisa digeneralisasiin, karena balik lagi itu sangat personalized dan sangat subjektif banget. Jadi seminimalis apa kamu, yang tahu adalah kita sendiri. Kayak ya tergantung dari background kita sebagaimana, terus juga sebutuh apa kita sama
apa yang kita lakuin atau barang yang memang lagi kita pegang tersebut gitu ya. Terus bukan berarti jadi apa-apa didikitin, enggak. Bukan apa-apa didikitin, tapi bagaimana kita maksimalin apa yang ada gitu, tanpa harus ngambil lagi, tanpa harus beli lagi, tanpa harus hoarding something sebelum memang dihabiskan yang lamanya, misalkan kayak gitu. Jadi seminimalis apa minimalis itu bukan berarti, bukan soal ngedikit-dikitin, meminimalisirkan apa yang sebenarnya sudah cukup untuk kamu gitu kan. Kayak ya ampun, masakan bumbunya didikit-dikitin, enggak gitu. Enggak gitu, Yang tapi garamnya misalkan 1 sendok makan dikurangi jadi 1 sendok iya, teh gitu ya. tapi misalkan kayak yang tadinya makan itu harus lauknya misalkan udah masak lauknya 2, Iya. terus ada diskon restoran tertentu, jadinya dia beli lagi tuh makanan di restoran itu. Nah, bukan gitu. Bagaimana cara meminimalisirkannya adalah ya udah habisin aja makanan yang ada di yang udah kamu masak, tapi tanpa harus impulsif beli masakan baru di restoran yang memang lagi sale tersebut. Kayak gitu sih sebenarnya. Bukan jadi mengurangi apa yang udah cukup buat kamu gitu. Nah, kalau sepanjang Mbak Cynthia menjalankan hidup minimalis, ada perubahan nggak yang dirasakan sama Mbak Cynthia? Sepanjang banyak ya. Justru aku mendapatkan manfaatnya tuh secara holistik. Bukan cuman jadi lega aja ya barang ruangnya pada saat itu ya, pada saat aku ngekos itu pertama kali, bukan cuman areanya yang jadi luas, tapi juga kan aku pada saat itu lagi ngalamin quarter life crisis. Aku ngerasa kayak ada ruang kosong gitu loh di hatiku, di pikiranku juga. Jadinya aku bisa mikirin hal-hal yang memang jadi prioritas aku untuk dipikirkan pada saat itu. Sebelumnya aku kayak overthinking banget. Nah, setelah aku beberes segala macam, ternyata memicu kita untuk lebih tahu apa itu prioritas dan mana yang bukan. Terus juga selain itu, aku juga merasa aku jadi lebih kenal sama diri sendiri, karena kita tahu kita maunya yang kayak gimana. Kita bisa nentuin yang ini aku nggak mau beli karena ini gitu, karena dia nggak sesuai sama kriteria aku. Jadi aku punya kriteria sendiri ketika mau membeli sesuatu gitu kan. Itu juga salah satu manfaat dari hidup minimalis, karena kalau misalkan kita nggak punya bordernya, kita nggak punya rasa kecukupannya, itu jadinya ya kita nggak punya kriteria dalam membeli sesuatu. Ketika itu ada sale aja, ya udah beli, gak mau ketinggalan. Kalau ada open order all shop, kan suka banyak ya open order all shop yang begitu dibuka 2 menit kemudian habis. Yeah. Rasanya tuh kayak kepengen, aduh gimana caranya gue bisa dapat barang. Bukan jadi kayak gitu lagi gitu, karena kita punya kriteria sendiri ketika mau beli sesuatu. Terus yang ketiga adalah yang pastinya lebih hemat dan lebih cuan. karena lebih hemat jadinya nggak impulsif tadi, dan lebih cuan karena ketika aku habis decluttering aku bisa jualin barangku dan itu bisa dapat cuan, happy. Ya, lebih happy sih, lebih bersyukur juga. Aku pernah sih, antara aku dengerin podcastnya Life Plus atau Instagram Live, aku lupa sih, itu Mbak Cynthia pernah cerita tentang kalau misalkan hidup minimalisnya ini bisa berdampak ke mental health-nya Mbak Cynthia. Bisa sharing Mbak, itu seperti apa yang Mbak maksud? Oke. Bisa, iya. Aku balik lagi, cerita lagi. Jadi pada saat itu aku mengalami krisis yang tadi aku cerita, dan aku ngerasa overthinking banget, overwhelmed banget, ngerasa kayak aduh kayaknya nih dunia runtuh, gak punya teman, gak punya orang yang bisa cerita, pokoknya semuanya disalah-salahin lah ya. Nah, ketika kita mulai memilah barang, memilah orang-orang di sekeliling kita, bahkan aku sampai memilah orang juga gitu ya, terus memilah sosial media, itu ternyata ada vibrasinya gitu loh, ada kayak vibes-nya tuh auto berubah.
yang tadinya clutter banget, berantakan, semuanya ada tuh, semua emosi ada, kayak dari barang-barang yang gak termanfaatkan, terus juga dari vibes-nya orang-orang yang aku follow dan jadi toxic buat aku gitu. Terus mereka semua udah gone, udah nggak ada. Terus ternyata bikin bikin hati tuh jauh lebih tenang, jauh lebih bisa mikir lebih jernih untuk menghadapi atau untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Terus juga pada saat lagi IG live sama Get Calm kalau nggak salah, itu aku juga ngebahas soal keterlibatan, bukan keterlibatan, keterkaitan minimalisme dengan mental health. Jadi memang ketika ada ketika ada stimulus yang banyak di sekitar kita, stimulus tuh kayak misalkan, stimulus itu adalah apa yang terasa, terlihat, tercium, terdengar oleh panca indera kita ya. Dan semakin banyak stimulus tersebut, itu semakin bisa memicu kayak keruwetan gitu loh di pikiran kita, karena banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan. Dan semakin itu nggak clutter, semakin dia memang kamu gunakan itu biar ada dan digunakan, ya itu bakalan menghasilkan vibrasi yang baik buat diri kita, karena aku percaya setiap benda punya vibrasi masing-masing. Oke, Mbak. Jadi sampai ke kehidupan sosialnya Mbak Cynthia juga berarti diterapkan minimalis ya Mbak ya? Iya. Memilih pertemanan yang seperti apa gitu, menseleksi gitu ya Mbak ya? Wow, jadi benar-benar dari atas sampai bawah, dari fisik dan mental tuh semuanya kayak udah mulai tertata untuk minimalis ya Mbak ya? Keren banget. Mau nggak mau sih Mbak. Oke, mau nggak mau Karena ya. nggak tahu jadinya auto aja gitu. Nah, kalau misalkan nih, dulu pas waktu Mbak Cynthia memulai nih, ada Mbak Cynthia belajar dari mana gitu, Mbak? Mungkin bukan teman-teman kalau yang mau, akhirnya dengan menonton IG Live kita ini, memutuskan untuk mencoba hidup minimalis, dulu belajarnya gimana? Dari siapa? Ada tokohnya atau gimana gitu, Mbak? Dulu aku malah nggak tahu ada istilah gaya hidup minimalis pada awalnya. Pada saat aku milah-milah barang itu, pertama kali aku nggak tahu ada istilah ini dan nggak tahu ada istilah decluttering pada awalnya. Terus setelah merasakan impact-nya ke mental aku mulai cari tahu kan. Cari tahu kenapa beberes ini jadi begitu powerful gitu. Dan aku belajarnya dari mana aja sih pada saat itu sampai sekarang. Aku belajar dari mana aja. Jadi kayak aku belajar dari pengalaman orang yang nulis di blog. Kebanyakan sih memang dari luar negeri ya. Pengalaman mereka yang udah jalani minimalism. Terus juga kebanyakan belajar dari tokohnya itu The Minimalist, Joshua dan juga Ryan. Itu dari Inggris apa Amerika sih dia? Kalau nggak salah Inggris deh. Ya, aku juga belajar dari podcastnya mereka, dari blognya mereka, terus juga belajar dari pengalaman sendiri, coba-coba dicocok-cocokin sama pengalaman sendiri. Banyak belajar sih dari sumbernya tuh dari macam-macam gitu, nggak cuma dari satu orang doang, atau nggak cuma dari Marie Kondo aja. Mungkin teman-teman tahu minimalism karena tokohnya Marie Kondo gitu, tapi mungkin Marie Kondo cuman dia lebih fokus pada organizing, belum ke minimalism secara holistik. Dan untuk belajar minimalism secara holistik, cobalah buat belajar dari mana-mana, dari sumber mana aja gitu. Banyak dari blog, banyak dari YouTube, udah banyak orang yang coba jelasin juga. Terus semakin kesini, semakin ketika udah mendirikan live plus ini, aku juga belajar dari tokoh-tokoh di Indonesia. Kayak misalkan kita kenal Muriel Imron, kita tahu Fani Sembayang, itu juga mereka adalah orang yang mulai menyuarakan minimalisme di Indonesia. Wah, tuh teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau belajar mulai untuk hidup minimalis, nah itu bisa dicontoh caranya Mbak Cynthia ini dari awal memilah-milah. Sebenarnya minimalis juga preferensi masing-masing sih ya Mbak ya. Kita mau yang dari hal apa dulu gitu. Oke, wah keren nih. Kayaknya bisa dicontoh sih ya teman-teman dari bisa mudah banget loh.
mungkin ini sih kita harus menahan rasa sayang itu sih Mbak. Ih sayang, ini sayang, ya nggak sih kan? Iya, iya, Nah ada nggak iya. sih Mbak kalau misalkan ini oh iya Mbak silakan Mbak. Oh, iya. Kalau tadi yang isayang, isayang. Tadi ya, yang kalau misalkan kita kebanyakan isayang, isayang, Mm-mm. aku bikin teganya adalah dengan mikir, iya sayang, tapi intinya kalau misalkan tidak dipakai, berarti tidak harus aku keep gitu. Jadi aku punya standar sendiri. Memang isayang isayang itu bakal tetap ada dan itu manusiawi ada, tapi aku bikin standarnya ketika itu nggak dimanfaatkan atau nggak difungsikan ya berarti nggak perlu disayang gitu. Oke. Nah, berarti untuk fashionnya Mbak Cynthia juga, berarti Mbak Cynthia hanya memiliki berapa baju gitu, setahu kan kayak gitu tuh biasanya Mbak. Kalau aku nggak ngitungin berapa baju yang aku punya, tapi mungkin sepertinya nggak lebih dari 30 baju kali ya. Oke. Sampai saat ini. Cuman poinnya bukan di jumlah sih, kayak Nah, tadi aku bilang minimalisme itu kan subjektif banget dan bukan soal angkanya, bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana kita memaknai cukupnya tersebut kan. Jadi iya soal baju, memang baju tuh paling sering aku pilah ya, karena apalagi kayak tadinya aku belum punya anak, sekarang udah punya anak, bajunya fashionnya akan berubah, dan ketika berubah itu mulai tuh banyak banget yang udah aku decluttering lagi, banyak banget yang nggak sesuai, nggak busui friendly lah ya atau segala macam itu. Nah itu udah mulai decluttering lagi, dijual-jual lagi, dikasih-kasih lagi. Jadi fashion paling sering dipilah. Dan tapi aku balik lagi tadi mau ngomong bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana kamu merasa cukup sama fashion yang udah kamu punya. Berarti untuk ini Mbak, untuk peralatan bayi juga berarti diterapkan Mbak Cynthia untuk ini juga. Mana yang penting dan mana yang enggak tuh juga. Kan biasanya kalau ibu-ibu muda tuh kan suka beli apapun gitu kan. Ini lucu nih, kayak bagus ini. Berarti udah mulai diterapkan juga ya Mbak ya? Iya, dari hamil juga udah belajar untuk menerapkan ini gitu. Jadi kayak sebelum lahiran mau beli baby stuff gitu, aku punya daftarnya sendiri, bikin di Excel, mana yang mau dibutuhin, mana yang enggak. Banyak tanya-tanya sama orang, kira-kira barang ini butuh atau enggak. Jadi punya daftar sendiri di Microsoft Excel. Kalau teman-teman mau dan membutuhkan bisa DM aku, nanti aku kasih template-nya. Wah. Terus apa namanya? Begitu lahir juga kayak misalkan mau beli mainan baby gitu. Mainan baby itu aku beli berdasarkan stage dia. Jadi ketika dia udah mau, misalkan sekarang udah usianya 5 bulan gitu. Nah, aku belinya ya nanti kemarin-marin ya, kayak misalkan pas mau usia 3 bulan aku baru beli rattle toy yang mainan bisa apa namanya, bisa bunyi itu. Nah, aku akan beli disesuai sama stage-nya dia. Nanti ketika dia udah bisa apa ya belinya pada saat itu. Jadi nggak hoarding dari sekarang. Belinya ya pada saat memang mau menuju si stage itu gitu. Ini Mbak ada yang mau tuh Mbak, mau harus Iya, smoothie mau boleh nggak DM teh, aku boleh aja ya. langsung ke live fitness ya Nanti Mbak aku ya. kasih ya. Ya ke DM aku juga kali ya, DM pribadi boleh kok di CS Lestari. Oke, tuh teman-teman kalau misalkan tadi mau pengen daftar Excelnya itu boleh langsung ke Mbak CS Lestari ya, akun Iya. Instagramnya ya. Nah oke Mbak, ini menuju terakhir nih Mbak. Ya, boleh. Selama ini ada nggak kesulitan dalam menerapkan hidup minimalis? Kesulitan dalam menerapkan minimalism. Ada, kesulitannya adalah konsisten. Oke. Tapi menurutku ini adalah kesulitan bagi semua gaya hidup kali ya. Nggak cuma minimalisme aja, tapi juga kayak minim sampah. Gaya hidup apapun yang lagi mau diadaptasi, kesulitannya adalah konsisten. Dan bagaimana cara supaya terus konsisten adalah terus mencari tahu. Nah, dan bagaimana cara kamu untuk terus mencari tahu adalah
ketika kamu termotivasi untuk mencari tahu. Nah, cara untuk termotivasinya adalah yaitu tadi harus benar-benar terpanggil dari hati dalam menjalani gaya hidup itu. Jadi bukan cuman karena ikut-ikutan teman, karena lagi ngetren nih gaya hidupnya, karena kayaknya orang-orang ngomongin soal sustainability terus jadi pengen minum sampah, terus jadi pengen hidup minimalis, tapi secara hati itu belum mau ke sana. Itu better jangan dulu, tapi cari tahu dulu dengan dalam, dengan baik, dan ketika udah terpanggil hatinya, maka kamu akan terus konsisten gitu. Jadi kayak punya motivasi untuk gak berhenti di tengah jalan. Itu sih. Dan coba kelilingi diri kamu sama orang-orang yang memang satu visi untuk menuju ke sana gitu. Berarti teman-teman mulai gabung nih sama Life Fitness ya Mbak ya, biar Iya, semakin terasa gitu, semakin biasanya kan kita berkumpul sama teman-teman tuh dukungan dari teman-teman tuh semakin kuat ya, semakin kita bisa lebih konsisten lagi kan Mbak gitu. Oke, tipsnya waduh keren-keren banget Mbak. Tips yang paling ini Mbak buat semuanya, buat teman-teman yang mau melakukan minimalis dari detik ini, dari menit ini Mbak. Oke, yang mau melakukan minimalis dari menit ini, yang pertama, aku nggak bosan untuk find your strong why. Oke. Cari motivasinya apa. Yang kedua adalah coba kelilingi diri kamu sama orang-orang yang sevisi sama kamu, karena menjalani sesuatu kalau bareng-bareng lebih bikin kita semangat. Terus yang ketiga, start planning, stop impulsif. Oke, itu teman-teman, berarti teman-teman yang misalkan ini mulai aja dari yang hal kecil-kecil dulu. Mungkin dari yang biasanya kalau misalkan cewek ini lipstick biasanya beli dengan brand yang beda tapi warnanya sama gitu kan. Ya warnanya itu cuma tipis-tipis iya. bedanya ya kan. Itu aku banget sih Mbak. Yang kalau misalkan orang nanya, apaan kok beda, nggak ada bedanya warnanya gitu ya. Ya bener. Kalau cowok yang lihat tuh, ini apa bedanya? Jadi nggak ada bedanya. Terima kasih Mbak Cynthia Lestari. Sama-sama. Hari sore ini sudah sharing ilmu tentang gimana hidup minimalis. Bye-bye stuff, hello minimalism. Kita mungkin di masa pandemik gini lebih sering di rumah, WFH gitu-gitu ya. Punya banyak waktu buat memilih dan memilah barang. Mana yang dipakai, mana yang enggak. Seperti sesuai sama tadi pengalamannya Mbak Cynthia yang tadi diceritain ya, declutteringnya berkali-kali gitu. Terima kasih semuanya part lover yang sudah join di Instagram Live kita di Tanda 1. Terima kasih Live Fitness, terima kasih Mbak Cynthia. Kita jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Teman-teman kalau semisal punya ide atau tema apa yang pengen di-sharing lagi, boleh langsung nanti bisa DM aja di akunnya Tanda 1. Ini nanti kita save ya Mbak ya. Nanti teman-teman yang mau ngeliat boleh langsung di IG-nya Talido 1. Selamat sore semuanya, salam sehat semuanya Mbak Cynthia. Sehat ya. Thank you Mbak Sasa. Bye-bye. Bye.